Keindahan Al-Quran itu seperti dalam ayat ini, dia bisa ada tahapan-tahapan. Pertama, dalam satu ayatnya dia berdiri sendiri. Setiap ayat Al-Quran itu, setiap ayatnya berdiri sendiri, semua. Jadi setiap ayat Al-Quran itu punya maknanya sendiri, dia terpisah. Yang kedua, rangkaian ayat dari ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya diposisikan dalam kaitannya dengan rangkaian ayat yang dibaca dari ayat 1 sampai ayat sekian. Jadi dia bisa berdiri sendiri, satu ayat itu bisa juga terhubung dengan ayat yang lain dalam kronologi penyusunan ayat, bisa juga dengan ayat-ayat yang semisal yang ada pada surat yang lain. Dan pada akhirnya itu yang paling tinggi dengan keseluruhan ayat Al-Quran. Tadi satu ayat bisa berdiri sendiri, bisa dipahami satu ayat sendiri utuh dengan maknanya. Tapi juga pada tingkat yang paling tinggi, setiap ayat ini ada hubungannya dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Cakupannya luas. Dalam beberapa tafsir, kadang-kadang keterangan-keterangan seperti itu merujuk kepada qaul para ulama. Menurut qaul siapa, imam siapa. Jarang yang menghubungkannya dengan hadis baginda Nabi SAW. Jadi dengan qaul ulama saja dirujuknya itu, tapi tidak merujuk kepada argumentasi hadis yang lebih otoritatif. Yang kedua, kadang-kadang posisi ayat itu memang dibedakan untuk pengkhususan dan pengecualian. Seperti ayat tathir. Ayat tathir itu dibedakan. Di atas kunna, di tengah kum. Di bawahnya lagi kunna. Ini tidak konsisten Al-Quran. Masa di atas kun, di bawah kun, di tengah-tengah kum. Memang dikhususkan ayat itu. Tidak berarti salah letak, tidak berarti misdak yang sama bahwa itu adalah nisaun nabi. Tapi memang dibedakan ahlul bait yang dimaksud. Ya, itu tadi. Dia bisa berdiri sendiri, bisa juga terhubung, dan bisa juga pengecualian. Pengecualian pun masih terhubung sebetulnya. Begitu dikecualikan ini ahlul bait adalah ashabul kisah, dia masih terhubung dengan yang di atasnya ini. Contoh lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Insyaallah ibu dan bapak paham artinya ya. Setelah itu masuk langsung innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dia seperti nyempil sendiri itu ayat haji. Lalu di bawahnya setelah ayat haji itu adalah innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Seakan-akan ayat innas safa wal marwata nyempil sendiri, padahal tidak. Dia itu terletak dalam susunan itu nyambung. Yaitulah indahnya Al-Quran. Jadi dia tidak nyempil sendiri. Ini kok tiba-tiba ayat Safa dan Marwah, di atasnya ayat musibah, di bawahnya ayat laknat. Ini innas safa wal marwata, kayak berdiri sendiri. Kita kan percaya bahwa penyusunan itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi yang menyimpan di mana-mananya. Kuncinya adalah terus mengaji Al-Quran, terus baca lagi. Pasti akan selalu menemukan keindahan-keindahan yang namanya Al-Quran tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Indah sekali. Pemahaman itu bertingkat, bertahap. Jadi pada satu sisi dia mengambil satu ayat,
Ya, itulah kadar pemahaman dia dalam bahasa ayat Al-Quran. Dzalika mablaghuhum fil ilm. Itu memang batas dia dalam pencapaian ilmu itu. Secara terpisah dia berdiri sendiri bisa. Kalau kemudian salah memahami, ya karena tidak meneruskan mablag fil ilmnya itu, tidak terus dilanjut dan dikaji lagi. Seperti contoh yang tadi, kalau ada orang yang mengambil hanya potongan saja, sebetulnya yang paling tepat satu ini dipahami utuh, kemudian secara kronologisnya dipahami dan dibandingkan dengan penggunaan ayat serupa pada ayat-ayat yang lainnya, baru itu komprehensif. Walaupun belum pada tingkat yang lebih tinggi tadi, yang keempat, diposisikan dengan ayat manapun nyambung. Ini nanti diposisikan dengan misalnya tilka amaniyuhum, nyambung sebetulnya. Semua ayat diposisikan dengan ayat yang lain nyambung. Nah, itu yang mablag yang lebih tinggi lagi.